Untuk warming up dulu Kak Frankie, ada Ya, pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, boleh Kak dikenalin dulu dong ke kita-kita. Siapa sih Kak Frankie ini? siap. Terima kasih Lena. Selamat sore untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di acara sore ini. Perkenalkan, saya adalah Frankie Rifan. Saya adalah Investment and Product Specialist nih dari BNP Paribas Asset Management. Mungkin a brief introduction sedikit Lena ya, boleh ya, mengenai perusahaan kita, mengenai apa itu BNP gitu ya. Jadi as an introduction teman-teman, tadi sempat dimention Lena nih bahwa tak kenal maka tak sayang nih. Jadi saya mau sayang teman-teman nih yaitu dengan mengenalkan nih apa itu BNP Paribas Asset Management. Nah, BNP Paribas itu pada dasarnya adalah manajer investasi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya uang nganggur gitu ya, tapi bingung dikelolanya gimana, nah bisa dititipin ke namanya manajer investasi teman-teman. Dan kita adalah salah satu manajer investasi yang paling lama dan juga paling besar di Indonesia teman-teman ya. Kita sudah ada sejak tahun 1992. Kita powered by sekitar 50 tenaga profesional teman-teman. Dengan dana kelolaan kita totalnya hampir sekitar 35 triliun teman-teman. Nah kita ini bukan cuma di Indonesia teman-teman ya yang sepak terjang kita, tapi juga dari global teman-teman. Nah kita ini adalah perusahaan Prancis teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah jalan-jalan ke Prancis gitu ya, ada di Paris, nah itu base camp kita teman-teman di sana. Kita pusatnya di Paris ya, BNP Paribas Asset Management. Kita mempunyai komitmen tiga teman-teman ya. Pertama ke depan kita mau selalu lead the market gitu ya. Lalu kedua inovator, kita selalu berinovasi, mempunyai produk-produk baru. Lalu terakhir edukator teman-teman. Kita juga mau memberikan edukasi yang mumpuni kepada teman-teman semua dan terutama dengan terhadap investor di market juga teman-teman. Nah, BNP Paribas Asset Management juga gampang buat teman-teman cari tahu ya. Jadi kita cukup eksis juga teman-teman di sosial media. Kita ada Twitter, ada Instagram, teman-teman. Silakan teman-teman yang udah join langsung buka handphonenya ya, langsung buka Twitter, buka Instagram teman-teman, langsung aja cari BNPPAM_ID. Itu adalah our official Instagram and Twitter account. Langsung follow, langsung like teman-teman ya. Jadi biar bisa mendapatkan informasi terkini gitu ya mengenai pasar dan mengenai BNP Paribas Asset Management juga. Teman-teman kalau yang punya Spotify ya, biasa kan kalau lagi nyetir atau lagi mandi gitu, bahkan biasanya ya kita suka dengerin podcast gitu ya biar nggak bosan ya. Nah kita juga ada podcast teman-teman nih, yaitu Market Club by BNP Paribas Asset Management. Nah ini podcastnya bermutu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sambil nyetir gitu ya, bisa sambil dengerin, tahu-tahu sampai tujuan dapat ilmu juga teman-teman ya. Jadi semakin melek dengan investasi, semakin sadar juga dengan keadaan pasar seperti terakhir teman-teman. Last but not least, kita ada website juga teman-teman ya. BNP Paribas Strip IM teman-teman .co.id. Ini adalah portal website kami. Kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perusahaan kami seperti apa, produk-produknya seperti apa, detailnya ada di situs tersebut teman-teman. Nah, kira-kira itu sih Lena perkenalan singkat nih mengenai saya dan juga mengenai BNP Paribas Asset Management. Ternyata manajer investasinya ini BNP ini ya Pak, kekinian banget ya. Semua Iya, ada di eksis Lena. handphone. Betul, Instagram ada, ini ada. Pas banget nih. Karena untuk kita-kita yang milenial ya nggak sih Kak, kita tuh kayak bangun tidur nyarinya handphone. Kalau misalkan ketinggalan handphone tuh resah banget dibanding ketinggalan dompet, ya nggak sih? Iya, Nah, terus tadi Kak disebutin ya kan kalau asalnya itu dari Paris. ya. Ya. Nah, kalau misalkan kita follow atau like sosmednya gitu, itu ada kali nggak Kak gitu kayak misalnya bisa jalan-jalan gratis ke Paris gitu bareng BNP. Bisa aja nih Lena. Ya Mungkin kita teman-teman kaget. follow dulu aja, follow atau like dulu aja, kali aja nanti ada sayembara gitu ya. Jadi yang penting follow dan like dulu aja deh teman-teman ya. Aku akan semangat Kak, aku akan jadi followersnya nanti ya. Oke deh, nah sekarang Kak, aku tuh pengen nanya nih, yang pertama-tama yang ringan-ringan dulu. Dulu dari Ya, kecil itu kan selalu ditanamkan untuk rajin menabung ya kan, mama, papa, semua sampai segala macam celengan itu kayak aku dulu punya deh Kak. Nah, ya, Frankie bisa nggak sih Kak, dijelasin dong ke kita, apa sih bedanya menabung sama investasi? Sebenarnya tuh beda atau sama aja Kak? ya. Thank you Lena. It's a very good question ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut ya teman-teman, mungkin saya brief introduction sedikit ya mengenai tahun ini gitu ya. Yang mana tahun ini a big shocking year gitu ya. Nobody expect ya
tahun 2020 awal gitu ya, mana sadar sih kita, mana, kepikiran sih bahwa tahun ini kita bakal di rumah aja gitu contohnya ya. Pandemi ini telah effectively mengubah banyak gaya hidup masyarakat teman-teman ya, baik dari, gaya hidup kita sendiri atau keluarga gitu teman-teman. Nah, banyak itu ya yang mengubah gaya hidup kita, pertama dari segi negatifnya mungkin, beberapa industri banyak yang, shutdown atau, juga, merampingkan diri gitu ya. Karena di awal pandemi, mobilitas terbatas, banyak yang susah, mendapatkan bisnisnya seperti semula teman-teman. Ini yang menghasilkan, mungkin beberapa, karyawan ada yang kena PHK gitu ya, ada yang kena downsizing atau, penghasilan juga ikut turun gitu ya karena pemangkasan upah. Itu hal-hal yang kita lihat, cukup negatif teman-teman yang, terdampak, dan ada selama pandemi. In the other ways juga mengubah gaya hidup masyarakat teman-teman ya. Terdahulu kita belanja mungkin langsung, on the spot gitu ya, langsung on the spot kita, ke Carrefour, ke hypermart gitu ya, tapi sekarang kita belanja melalui online, jadi melalui e-commerce. Kita pesan makanan juga biasa kita ke restoran, sekarang kita pesan melalui Grab, Gojek gitu ya dan sejenisnya. Dan juga kita sekarang mulai fokus dengan adanya, kesehatan gitu teman-teman ya. Jadi, contohnya saya sendiri ya teman-teman ya, saya dulu sebelum pandemi nggak pernah minum vitamin gitu ya. Tapi setelah pandemi ini saya jadi rajin minum vitamin teman-teman. Jadi, cukup menarik nih. Ini membuat kita, terubah gitu ya, gaya hidupnya dan juga, consumption-nya jadi lebih bergeser teman-teman. Ini yang kita lihat, big trend gitu ya, semenjak adanya pandemi tersebut teman-teman. The question is sampai kapan gitu ya, kita nggak tahu, keuangan kita bakal, seperti apa, apalagi kalau sebelum pandemi biasanya orang-orang masih, nggak ada uang darurat gitu ya, nggak ada simpenan, itu cukup berbahaya teman-teman. Artinya kalau kita nggak ada uang tersebut dan kita, ibarat kata amit-amit kita ke layoff segala macam ya, kena PHK seperti yang telah terjadi di masa pandemi, kita mesti mencarikan aset kita teman-teman, untuk menjaga lifestyle kita, atau else kita menurunkan lifestyle kita teman-teman, dan itu kan gak enak banget teman-teman ya. Jadi, itulah yang kita lihat, di masa-masa pandemi ini sebenarnya membuat kita dapat pelajaran penting teman-teman ya, bahwa ternyata punya simpenan ini, untuk masa depan ternyata sangat penting teman-teman ya, very important buat kita, tetap bisa either maintain our lifestyle atau kita tetap, mempunyai aset yang juga, cukup terjaga teman-teman ke depannya. Ini one of the important lesson yang kita dapat dari, pandemi yang ada di tahun ini teman-teman. Nah kalau kita, mulai masuk ke, pertanyaan Nena ya, perbedaan antara tabungan dan investasi, mungkin saya menggarisbawahi terlebih dahulu mengenai investasi teman-teman. Investasi itu apa? Kita suka analogikan sebagai menanam teman-teman. Jadi kalau kita, menanam sebuah tanaman gitu ya, kita kan mendapatkan, buahnya gitu ya, mungkin di masa depan teman-teman. Mungkin kita tanam pohon mangga, tapi besok teman-teman mau langsung dapat buahnya ya nggak mungkin bisa gitu ya. Kita masih tunggu, sabar, kita tanam pelan-pelan, kita pupuk, kita berikan air, sampai beberapa tahun ke depan baru kita, mendapatkan hasilnya teman-teman, berupa buahnya gitu ya di masa depan. Investasi juga sama teman-teman, makanya kita suka bilang investasi itu, sebenarnya lebih bersifat jangka panjang teman-teman, seperti menanam sebuah pohon teman-teman ya. Kita masuk ke perbedaannya teman-teman ya, tadi sempat saya, mention di awal kalau tabungan teman-teman ya, pada dasarnya, ini lebih bersifat jangka pendek teman-teman ya, sedangkan untuk, investasi lebih sifatnya jangka panjang teman-teman. Nah, untuk tabungan sebenarnya ada fungsinya juga ya, ada gunanya. Jadi nggak melulu saya bilang investasi is number one, enggak juga teman-teman. Dua-dua sama pentingnya, sama, kudunya gitu ya, bagi kita untuk punya di, portfolio kita teman-teman. Mungkin kalau tabungan tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan yang ada teman-teman ya. Lalu kalau untuk investasi itu bisa untuk membeli aset teman-teman. Membeli aset supaya di masa depan kita mendapatkan nilai lebih tinggi dari aset tersebut. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di belakang. Nah, untuk objeknya sendiri, untuk tabungan biasanya uang ya, seperti teman-teman taruh, uang di BCA gitu ya, punya deposito di BCA, itu biasanya untuk digunakan, dalam bentuk tabungan teman-teman. Sedangkan investasi macam-macam teman-teman, salah satunya adalah, reksadana ya. Ini objeknya adalah aset teman-teman, yang mana salah satu yang menurut saya paling menarik adalah, reksadana juga teman-teman. Nah, kalau kita talk sedikit teman-teman ya, kenapa kita butuh namanya investasi, dibandingkan dengan tabungan, karena pada dasarnya ada satu hal teman-teman, yaitu inflasi. Inflasi itu apa sih? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa teman-teman. Kalau saya suka bilang itu seperti, maling teman-teman ya, seperti, a thief in the night gitu ya, inflasi. Kenapa saya bilang demikian? Karena pada dasarnya inflasi itu menggerus kekayaan teman-teman secara nggak sadar teman-teman.
Nah, contohnya di sini ya, kita lihat dari, film Dilan ya, beli bakso tahun 90-an itu 200 perak teman-teman ya. Zaman sekarang bakso kalau teman-teman bayar pakai 200 perak mungkin, diomelin abangnya gitu ya, atau mungkin dikasihnya cireng aja gitu teman-teman ya. Karena, itu namanya inflasi teman-teman. Dengan uang yang sama gitu ya, kita nggak bisa membeli, barang yang sama, kira-kira seperti itu. Itu secara nggak langsung menggerus aset teman-teman loh. Makanya tadi sempat saya mention, it's like a thief in the night gitu ya. Secara kita nggak sadar gitu ya, kita tidur aja tahu harta kita secara nggak langsung tergerus kita. Itu namanya inflasi teman-teman. Nah, gimana cara kita defeat the inflation gitu ya. Salah satu, cara paling efektif adalah investasi teman-teman, dibandingkan dengan, menabung gitu teman-teman ya. Kita ambil contoh di sini, investasi yang kita ambil dari saham teman-teman ya, IHSG, yang warna hijau ya, di atas nih yang warna hijau, lalu ada obligasi yang warna biru teman-teman ya, lalu ada tabungan teman-teman. Ini kira-kira yang warna orange, dan terakhir ini ada inflasi teman-teman ya, yang warna, ungu ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita cenderung menabung saja, sebenarnya hasil tabungan kita kira-kira sejalan dengan inflasi, teman-teman. Bener nggak? Kelihatan di sini ya, yang Iya. warna, orange dan juga warna ungu ya. Jadi sebenarnya, mmm, uang kita kelihatan tambah banyak, tapi sebenarnya enggak juga. Karena secara, nilai belinya ya, ternyata sama aja gitu dibandingkan dengan sebelum kita menabung, kira seperti itu. Tapi teman-teman, kalau teman-teman masukkan di saham atau di obligasi, ternyata nggak demikian ya. Kita lihat dari segi imbal hasilnya, jauh lebih tinggi dan ini membuat kita lebih bisa mempunyai daya beli, teman-teman. Jadi ibarat, bakso tadi gitu ya, dulu 200 perak sekarang 15.000, kalau teman-teman masukkan ke saham atau obligasi mungkin bukan 15.000, mungkin jadi 30.000 gitu, teman-teman. Itu kira-kira yang, membuat kita mempunyai sebuah filosofi gitu, teman-teman ya, bahwa apabila kita ingin melawan inflasi, instrumen paling tepat adalah melalui investasi, teman-teman, bukan melalui, tabungan yang ada. Nah, tapi tadi sempat saya mention di awal ya, bahwa menabung dan investasi sama pentingnya teman-teman, nggak melulu satu sisi lebih penting dibandingkan dengan sisi lainnya, dua-dua sama pentingnya teman-teman. Seperti mungkin ibarat, roda gitu ya, roda sepeda ya, roda depan sama roda belakang sama penting ya teman-teman ya, tetap mesti, berjalan bersamaan supaya kita bisa, mencapai tujuan teman-teman ya. Nah, kalau untuk, menabung teman-teman sebenarnya ada, fungsinya ya, yang mana dari kebutuhannya lebih ke jangka pendek teman-teman ya. Contohnya kita mau, servis handphone atau laptop, biasanya kita ambil dari tabungan kita teman-teman ya. Lalu misalnya ada biaya tak terduga seperti, biaya rumah sakit, ini juga untuk, menabung teman-teman. Lalu misalnya kita mau DP-nya aja ya teman-teman ya, DP-nya untuk rumah dan motor, kita juga biasa, gunakan dari tabungan yang kita punya teman-teman. Berbeda dengan investasi, investasi lebih ke jangka panjang teman-teman ya. Jadi, misalnya kita udah menikah, punya anak, anak kita mau sekolah tinggi gitu ya ke luar negeri, kita mesti berpikir jangka panjang teman-teman. Dan supaya, keinginan jangka panjang itu tercapai, bisa kita menggunakan vehicle berupa investasi, karena dia lebih jangka panjang. Lalu teman-teman mau pensiun dini misalnya gitu ya, mau, pensiun pun juga karena jangka panjang, itu juga mesti menggunakan vehicle yang namanya investasi teman-teman. Lalu kalau kita ada impian juga ya, misalnya bawa-bawa sekeluarga ke Jepang atau ke Korea gitu ya, itu karena kita planning-nya jangka panjang, itu biasa kita menggunakan vehicle-nya adalah investasi juga, teman-teman. Seperti tadi yang saya mention ya, contohnya seperti saham dan obligasi gitu ya. Mungkin another part yang saya mau analogikan adalah, mmm, investasi itu ibarat, maraton teman-teman ya, dibandingkan dengan sprint. Jadi, seberapa, cepatnya kita itu sebenarnya nggak gitu terpengaruh teman-teman, tapi yang pengaruh itu adalah seberapa telatennya kita gitu ya, seberapa telatennya kita untuk mencapai garis start. Kira-kira, itu teman-teman, salah satu analogi yang mau, saya bawa. Kira-kira, di sana sih, Lena. Oke deh. Tadi Kak Franky bilang ya, kalau sekarang jadi rajin minum vitamin ya, Kak, ya? Iya nih Lena, Sama, gara-gara Kak, pandemi. aku juga. Sekarang tuh vitamin C tuh paling penting loh, Kak. Tahu Iya nggak betul, sih? vitamin C. Iya, soalnya kalau aku vitamin C aku tuh vitamin Cas maksudnya, gitu. Oke siap. Jadi gitu ya teman-teman semua, ternyata tuh ada loh bedanya antara nabung sama investasi. Nah, terus Kak, aku mau nanya lagi nih, berarti nyambung pertanyaannya kayak gini sekarang. Pemetaan sama Ya, pengelompokan untuk tabungan sama investasi itu sebaiknya gimana tuh? Apalagi lagi masa pandemi nih Kak, mungkin uang jajan dari orang tua berkurang, mungkin juga gaji kita yang tadi disebutkan agak berkurang juga ada pemotongan. Itu gimana Kak pengelompokannya?
Ya, jadi, sebelum menjawab pertanyaan tersebut Lena, is a very good question ya. Kita mau, men-tackle juga nih, beberapa, mitos gitu ya, atau fiktifnya, dibandingkan dengan, fakta yang ada dibandingkan dengan, daripada investasi yang ada, teman-teman. Nah, kalau kita ingat-ingat ya, kalau kita mau investasi biasanya orang bilang nih, "Ah, investasi hanya untuk orang kaya," gitu ya. Padahal Hmm. sebenarnya itu one of the myth lah, teman-teman ya, salah satu mitos aja, teman-teman. Justru sebenarnya menurut saya itu terbalik, teman-teman. Teman-teman, kasih saya satu nama aja deh, satu nama orang yang masuk ke Forbes, 100 ya, yang 100 terkaya dunia, mana yang nggak melakukan investasi gitu, teman-teman. Saya cukup, berani gitu ya, saya cukup berani bet kayaknya nggak ada gitu ya, nggak ada orang yang, mempunyai wealth yang banyak gitu ya, tanpa adanya investasi, teman-teman. Jadi sebenarnya terbalik, teman-teman ya. Sebenarnya dengan ada investasi justru membuat kita, menjadi lebih wealthy, teman-teman ya. Lalu mitos kedua, teman-teman, yaitu, investasi itu biasanya dilakukan kalau udah berkeluarga atau sudah tua gitu ya. Ini juga sekali lagi kebalikannya, teman-teman. Padahal kalau kita lihat sebenarnya investasi itu jauh lebih bermanfaat apabila kita laksanakan dari semudah mungkin, teman-teman. Jadi ada, investor yang, sangat ternama, teman-teman ya, namanya Warren Buffett. Dia, sudah, melakukan investasi dari dini sekali, teman-teman. Kalau saya nggak salah ingat sekitar umur 9 atau 10 tahun, teman-teman. Dia sudah investasi saham, pertama kali. Nah, dia udah melakukan sedini itu pun, teman-teman ya, dia masih bilang nyesel, teman-teman. Dia masih bilang, dia berharap dia bisa tahu saham lebih dini lagi, teman-teman. Karena itulah, teman-teman ya, salah satu key-nya dari investment ini, yaitu semakin muda actually semakin baik, teman-teman, yang kita dapatkan. Lalu yang terakhir yaitu investasi butuh biaya besar gitu ya, mesti punya uang gede dulu, itu enggak juga, teman-teman. Itu mitos yang sangat salah ya, karena terakhir kita investasi di reksadana pun bisa as low as 100.000, teman-teman. Jadi 100.000 aja udah cukup. Ini lebih lah dari budget teman-teman nge-mall lah. Ini teman-teman don't argue with me ya, kalau 100.000 lebih tinggi ya dibandingkan dengan budget teman-teman nge-mall. Teman-teman ke Betul. Starbucks, nonton segala macam, pasti Betul. udah lebih 100.000 lah, ini don't argue with me lagi ya. Betul. Ini udah pasti, bener gitu ya. Jadi Nah, sebenarnya kalau dibilang investasi butuh biaya besar, enggak juga, teman-teman. Teman-teman dengan uang yang lebih, kecil, dengan hanya 100.000 pun udah sangat cukup, teman-teman, untuk, melakukan yang namanya investasi. mhm. Kalau saya masuk ke pertanyaan, Lena pas tadi ya, dari, jenis, spektrumnya gitu ya, yang mana, investasi itu pada dasarnya, biasa kita, terbagi menjadi, seperti ini, teman-teman, spektrumnya, yang mana biasanya adalah, reksadana kita mencakup 3 hal, teman-teman ya. Pertama saham, kedua obligasi, dan lalu ada pasar uang, teman-teman. Ini kita, bandingkan berdasarkan resikonya, teman-teman ya, dari, tinggi ke rendah, lalu juga potensi imbasnya, teman-teman, dari tinggi ke rendah. Nah, ini, kita bawa salah satu yang paling banyak diperdagangkan, teman-teman ya, rumah, emas, saham, obligasi, dan pasar dana. Rumah itu eventually sebenarnya, resikonya juga cukup tinggi, teman-teman ya. Karena ini, teman-teman, berdasarkan tingkat likuiditas. Karena kalau kita, misalnya contoh beli saham, saya besok mau langsung jual bisa, teman-teman ya. Tapi teman-teman coba deh beli rumah besok mau langsung jual. Itu sangat susah, teman-teman, karena likuiditasnya nggak ada ya. Jadi secara resiko cukup tinggi, teman-teman ya. Lalu emas juga sama, teman-teman ya, mungkin nggak separah rumah gitu ya dari segi likuiditas, cuma again juga mempunyai resiko yang tinggi, bahkan, resiko dari misalnya kita, shelving-nya ya atau menyimpannya juga cukup berisiko, teman-teman, kalau kita lupa taruh di mana, udah hilang, teman-teman, Waduh. emasnya ya. Ini salah satu, resiko juga yang kita lihatnya. Ini yang kita lihat kalau secara resiko dan secara imbal hasil, sebenarnya saham, obligasi, pasar uang, ini masuk ke dalam kategori yang cukup menarik, teman-teman. Karena dia ada di tengah-tengah, teman-teman ya, tapi imbal hasil juga lumayan, teman-teman. Bahkan seperti saham, obligasi, dan pasar uang, kita nggak takut hilang gitu, teman-teman, seperti saham ya, sorry, seperti emas ya, kita nggak takut hilang karena pada dasarnya itu kita, dititipkan ke berbagai, kesedihan, teman-teman. Jadi, secara risiko juga cukup menarik, secara imbal hasil juga cukup menarik. Ini yang kita bungkus, teman-teman, dalam bentuk, reksadana. Oke Ya deh. kira-kira, gitu sih, Lena. Oke, oke. Berarti tadi emang ada bedanya ya. Nah, terus Kak, kalau misalkan nih dari tadi dijelaskan ya kan dari tingkat likuiditasnya, kalau emas ternyata bisa hilang gitu kan. Nah, Mhm. kalau kira-kira nih untuk kita-kita pendengar nih teman-teman semua yang masih baru mau terjun nih, kira-kira yang cocok Kak produknya apa tuh tadi? Ya, untuk, berbagai jenis produk sebenarnya, bisa kita, satukan dalam bentuk reksadana, teman-teman ya. Karena reksadana itu pada dasarnya dia
mempersatukan ketiga produk tersebut teman-teman. Saham, obligasi, pasar uang ya. Iya. Jadi untuk memberikan penjelasan lebih bagus teman-teman ya, mungkin saya memberikan definisi dulu teman-teman nih. Definisi dari reksadana. Reksadana itu pada dasarnya adalah reksa itu menjaga dan dana itu uang teman-teman ya. Jadi dia itu adalah sebuah wadah untuk menghimpun dana teman-teman. Nah kita suka analogikan reksadana sebagai rujak gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa campur aduk gitu ya berbagai jenis instrumen yang ada ke dalam satu wadah teman-teman. Ambil contoh misalnya saham itu nanas gitu ya, obligasi itu jambu, deposito adalah timun misalnya teman-teman ya. Nah jadi seberapa sukanya kita terhadap buah-buah tersebut ya, kita bisa lihat dari jenis rujaknya teman-teman. Rujaknya yang mana nih? Rujak nanas atau jambu aja, atau rujak nanas dan timun gitu ya, atau rujak timun aja gitu ya kalau ada ya. Nah jadi sebenarnya tergantung gitu, tergantung kita sukanya dengan mana gitu. Dan dari reksadana tersebut juga banyaknya mana gitu ya, banyak nanas atau timun sebenarnya tergantung dengan fund manager ya teman-teman. Fund manager itu mungkin ibarat pedagang rujaknya gitu teman-teman ya. Nah jadi kalau tadi menjawab pertanyaan Lena ya, bahwa sebenarnya tergantung dengan uh, profil risiko kita juga gitu ya, atau juga dengan tujuan investasi kita, kita better lebih banyak saham, lebih banyak obligasi, atau lebih banyak deposito teman-teman. Jadi kita lihat di sana kira-kira mana yang lebih banyak, mana yang sesuai dengan kebutuhan kita ke depannya teman-teman. Nah ini ada sedikit penjelasan ya kenapa mesti reksadana. Seperti tadi sempat saya mention di awal, pertama mungkin masalah waktu ya. Kita nggak ada cukup banyak waktu untuk menganalisa pasar gitu ya. Kita mau lihat pasar, lihat market terus juga nggak ada skill-nya gitu ya. Nah better kita uh, menitipkan uang kita di manajer investasi teman-teman. Jadi kita hanya bisa memantau aja gitu ya dari teknik-teknik investasinya, kita percayakan kepada manajer investasi. Lalu tadi soal tidak aman gitu ya, itu berbeda dengan emas gitu ya, kita bawa gelondongan, kalau hilang gawat teman-teman. Nah, tapi kalau dari instrumen seperti reksadana, itu disimpan di bank custody dan diawasi oleh OJK, sehingga sebenarnya dari segi keamanan cukup dijamin teman-teman. Lalu tadi soal mahal ya, tidak perlu modal besar teman-teman, hanya 10.000 atau 100.000 juga bisa teman-teman ya. Jadi as low as that. Lalu soal ribetnya juga ini sangat salah teman-teman ya. Orang mikir reksadana ribet segala macam, tapi sekarang udah sangat mudah teman-teman. Udah bisa online atau melalui mobile apps teman-teman. Bisa melalui BCA juga ya, ada aplikasi Prowelma-nya yang baik sekali. Jadi udah sangat mudah teman-teman ya untuk melakukan reksadana, untuk melakukan aktivitas beli atau jual reksadana teman-teman ya. Jadi menurut kita kalau kita perhatikan dari segi alur, ya kan seperti ini juga teman-teman ya. Teman-teman sebagai investor nanti misalnya mau pesan beli reksadana bisa ke agen penjual teman-teman ya. Salah satunya adalah BCA nih yang cukup ternama dan cukup besar dalam melakukan aktivitas manajemen aset teman-teman. Lalu dari agen penjual akan dimasukkan ke bank custody yang mana ini akan mencatat kepemilikan reksadana teman-teman. Lalu ke manajer investasi ini seperti BNP teman-teman ya. Seperti BNP kita diawasi oleh OJK, nanti kita akan lakukan aktivitas kelola dana di pihak manajer investasi teman-teman. Kalau tadi Lena sempat nanya ya reksadana mana yang cocok itu buat kita gitu ya. Sebenarnya cukup tergantung dengan kita punya profil risiko dan juga jangka waktu kita dan juga tujuan kita gitu teman-teman ya. Tujuan kita investasinya ke depannya seperti apa. Nah kalau berdasarkan profil risiko teman-teman ya, ada yang konservatif, ada yang moderat, ada yang agresif teman-teman. Nah, konservatif, moderat, agresif itu apa? Pada dasarnya itu berdasarkan resiko teman-teman ya. Semakin teman-teman nggak bisa mengambil atau nggak mau dan nggak mampu mengambil resiko, itu pada dasarnya teman-teman masuk konservatif teman-teman. Tapi kebalikannya ya, misalnya teman-teman mau dan mampu untuk mengambil resiko, pada dasarnya ini disebut sebagai agresif teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang semakin agresif ya, bisa dimanfaatkan untuk reksadana saham, teman-teman. Yang mana ini dia minimum 80% efeknya diinvestasikan di saham dan jangka waktu again cukup panjang, teman-teman ya. Jadi semakin kita berisiko ya, semakin ke kanan ya, sebenarnya semakin mirip pohon, teman-teman. Kita mesti semakin sabar gitu ya, mesti semakin sabar dalam menunggu buahnya, teman-teman. Lalu untuk resiko dan imbasnya sebenarnya cukup tinggi. Jadi walaupun resiko tinggi tapi potensi imbasnya juga cukup tinggi teman-teman. Lalu in the middle ada campuran teman-teman.
Ini adalah, kombinasi ya dari ketiga ini, pasar uang pendapat tetap dan saham. Ini pada dasarnya untuk jangka waktu agak menengah teman-teman ya, eee lebih dari 3 tahun teman-teman. Lalu untuk potensi imbasnya sedang dan tinggi. Lalu pendapat tetap ini pada dasarnya ada obligasi teman-teman ya. Jadi kita investasikan di obligasi, contohnya adalah obligasi negara teman-teman ya. Obligasi itu apa sih? Obligasi pada dasarnya adalah surat utang teman-teman ya. Jadi misalnya contoh, Pak Jokowi mau bangun, proyek infrastruktur gitu ya, tapi dana APBN kurang. Jadi Pak Jokowi bisa menerbitkan surat utang, kita beli surat utang tersebut, nanti kita mendapatkan imbal hasil teman-teman dari negara. Itu, kita, sebut sebagai reksadana pendapatan tetap teman-teman. Jumlah, instrumennya lebih dari 80% adalah surat utang, teman-teman. Jangka waktunya 1 sampai 3 tahun, untuk horizon kita, teman-teman, ya. Lalu, risiko dan potensial berhasilnya itu sedang, teman-teman. Yang terakhir adalah pasar uang ya, ini pada dasarnya kita investasikan di, deposito, teman-teman, ya, kita taruh di bank gitu. Itu pada dasarnya yang sangat liquid dan mempunyai resiko yang paling rendah di antara dengan reksadana lainnya, teman-teman. Kira-kira demikian, Nana. Oke, jadi menarik banget nih reksadana tadi tuh ya. Jadi kalau kita ibaratin, kalau aku ibaratin nih Kak, berarti daripada aku bikin rujak ya kan, capek masih harus beli buahnya, masih harus ngulek, belum lagi tangan Iya, aku harus kepentong lah apa ya kan. Lebih baik pesan Gojek. Duh, berarti kalau reksadana bisa langsung ke BNP BNP, gitu ya Kak betul. ya. Betul, Oke Nana. deh. Itu menarik banget sih Kak. Aku jadi tahu loh reksadana ternyata kayak gitu. Nah, terus Kak, kalau waktu yang tepat untuk mulai investasi di reksadana kapan sih Kak? Ada strategi khususnya nggak kalau mau investasi di situ? Ya, thank you, Lena. Kita jadi mulai masuk ke dagingnya lagi, teman-teman ya. Kapan gitu mulai investasi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita ada, 1 tips teman-teman ya, yang menurut kita sangat efektif dan efisien dalam membantu teman-teman sekalian. Apa itu tipsnya? Itu satu teman-teman, sisihkan bukan sisakan. Nah, ini artinya apa teman-teman? Artinya kalau kita mau investasi ya, jangan tunggu uang kita berapa baru kita investasikan gitu. Tapi justru kebalikannya ya, kita mesti reverse, proses tersebut, kita sisihkan dulu berapa, baru kita belanjakan. Contohnya, misalnya kita ada gaji 10 juta gitu ya. Nah, teman-teman jangan belanjain 9 juta, nanti tinggal sisa 1 juta aja untuk investasi gitu ya. Itu menurut kita proses yang kurang tepat. Nah, kalau dari kita rekomendasikan, misalnya contoh, di awal, kita dapat gaji, kita sisihkan gitu. Misalnya contoh kita 30% kita sisihkan dari uang tersebut untuk investasi, baru 7 jutanya kita gunakan untuk belanja, teman-teman. Nah, itu, tipsnya yang pertama tadi sempat saya mention ya, itu setiap kali gajian kita sisihkan. Lalu kedua, misalnya tiap kali kita belanja teman-teman ya, misalnya kita mau beli handphone 1 juta gitu ya. Nah, setiap kali kita mau belanja kita sisihkan. Contohnya misalnya 30% dari belanjaan saya masukkan investasi. Jadi misalnya saya mau beli handphone 1 juta, saya sisihkan 300 ribu teman-teman untuk investasi. Nah, saya beli handphonenya yang 700 ribu aja. Kira-kira seperti itu. Lalu yang terakhir, kita sisihkan uang teman-teman, setiap kali teman-teman mau ke mall gitu ya, mau ngerokok, mau nge-gym atau malam mingguan, itu sisihkan juga teman-teman dari percentage, yang teman-teman mau, spending. Jadi itu menurut kita salah satu, tips nih yang sangat luar biasa kalau teman-teman rutin gitu ya, teman-teman rutin, teman-teman sabar melakukannya, imbal hasilnya sangat baik teman-teman untuk di masa depan. Nah, tadi sempat saya mention di awal ya bahwa investasi itu lebih mirip dengan maraton dibandingkan dengan sprint, teman-teman. Jadi teman-teman, kecepatan itu nggak pengaruh gitu ya, yang pengaruh itu adalah ketelatenan, kesabaran teman-teman dalam melakukan aktivitas investasi yang pada akhirnya, teman-teman juga akan mencapai garis finishnya, teman-teman. Kira-kira itu Lena, satu tips dari kita buat menjawab kapan kita mulai investasi, yaitu sedini mungkin dengan teknik, sisihkan, jangan sisakan. Oke deh, bisa lah ya teman-teman, orang kita kalau nge-mall aja biasanya bayar parkir lebih tuh dari 100 kalau misalnya dari siang sampai sore gitu kan, nggak kerasa Iya. tiba-tiba 60 ribu, 70 ribu bayar parkir doang gitu padahal Kak. Nah, Mhm. terus kan tadi dibilang kayak sejak dini semakin bagus, karena kan semakin panjang waktunya berarti nanti kita akan petik hasilnya juga lebih manis gitu kan. Nah, Yap. cuma nih Kak, ada nih kayak keresahan-keresahan dalam hati tentunya buat aku yang masih muda atau untuk teman-teman pendengar nih yang masih muda. Karena gini Kak, kalau misalnya nih teman-teman yang lain masih pada di bangku pendidikan gitu kan, terus juga kita tuh ya gitulah suka main, suka nongkrong, ya kan pengen eksis lah kan, namanya juga anak muda. Menurut Kak Frankie ada nggak sih cara untuk menyiasatinya supaya balance Kak? Jadi eksis tetap, tapi investasi juga udah bisa kita mulai Kak.
Iya, bener Lena. Karena, kalau kita masih muda gitu ya, kita kan tetap mau eksis gitu ya. Masa kita investasi semua, tapi di kos-kosan aja gitu sih nggak kemana-mana, nggak asik juga gitu ya. Jadi kita ada satu Bisa. tips tambahan nih teman-teman nih dari Ah, BNP Paribas Asset Management, yaitu rumus 10-20-30-40 teman-teman. Ini apa sih? Pada dasarnya ini adalah sebuah rumus sakti teman-teman kita lihatnya nih. mhm, Yaitu dari setiap pendapatan yang kita, dapatkan teman-teman ya, kita sisihkan sebesar percentage ini untuk beberapa bagian teman-teman. Pertama, 10% mungkin untuk sosial gitu ya. Jadi untuk amal, sumbangan, zakat, atau kita bagi ke orang tua kita, itu kita alokasikan dalam 10% ini teman-teman. Jadi misalnya kita penghasilan 10 juta gitu ya, 1 juta kita masukkan di sosial ini. Lalu 20% tabungan teman-teman. Eee, ingat ya kalau yang tadi sempat saya mention di awal tabungan juga ikut penting teman-teman ya. Ini masuk dalam tabungan dana darurat dan investasi kita teman-teman ya. Jadi kalau kita menginvestasikan juga kita masukkan ke dana yang di sini teman-teman. Mungkin sebesar 2 juta. Lalu ketiga adalah cicilan teman-teman, tapi mesti saya garis bawahi ya, di sini adalah cicilan produktif teman-teman ya. Jadi bukan cicilan konsumtif teman-teman. Bedanya apa? Bedanya kalau produktif kita mencicil hal tersebut dalam rangka kita mendapatkan imbal hasil dari barang tersebut di masa depan teman-teman. Saya mhm. ambil contoh ya, misalnya kita beli handphone gitu ya. Beli handphone itu produktif atau konsumtif gitu. Nah, kalau kita gunakan untuk dagang online misalnya teman-teman ya, kita mau jualan di Tokopedia segala macam ya, itu bisa masuk produktif teman-teman loh. Karena kita beli handphone buat jualan, kita mendapatkan imbal hasil di masa depan gitu ya. Tapi kalau teman-teman pakai buat Instagraman aja gitu ya, untuk TikTokan aja, nah itu sorry to say sebenarnya konsumtif teman-teman. Nah jadi kembali lagi ke penggunanya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau membeli barang untuk kegiatan produktif, nah bisa dialokasikan 30% dari penghasilan teman-teman untuk digunakan dalam rangka cicilan teman-teman atau sekitar 3 juta misalnya gitu ya. Lalu yang Mhm. terakhir pay terbesar adalah harian teman-teman. Jadi kalau kita untuk belanja sehari-hari untuk mau nongkrong gitu ya, mau sama teman ke mall gitu ya. Nah, teman-teman no worries, teman-teman nggak akan ketinggalan zaman juga gitu ya, nggak akan terkucilkan, teman-teman masih bisa jalan-jalan juga dengan alokasi ini teman-teman. 40% buat kita sehari-hari, makan, transportasi, jalan-jalan segala macam 4 juta cukup lah teman-teman ya. Jangan terlalu hedon juga, 4 juta cukup lah ya. Iya, Soalnya juga kira-kira gitu Lena. iya, soalnya juga percuma ya Kak, kalau misalnya semua uangnya dialokasiin buat investasi, tapi kok bajunya bolong-bolong, lemah Waduh, aja kasihan nggak banget ya. Iya. iya kayak jadinya. Janganlah, jangan sampai kayak gitu. Jadi tadi tuh Iya. udah mantul banget tuh rumusnya 10, Mhm. 20, 30, Iya. Jadi 40. kita investasi nggak menderita juga gitu. Betul, jangan sampai masih bisa lah beli-beli boba gitu kan ya, tapi Iya. seminggu sekali aja Mhm. gitu. Nah terus Kak, tadi kan udah tuh 10, 20, 30, 40, itu mantranya tuh kalau kita mau mulai investasi. Nah kalau nanti Kak udah investasi, kita tuh pengen tahu Kak, imbal hasilnya tuh gimana sih perhitungannya, seberapa gede sih yang bisa aku dapat nanti kalau misalkan aku investasi. Boleh nggak Kak skemanya dong, gimana? Ya, untuk imbal hasil dari investasi teman-teman jangan khawatir ya. Indonesia itu pada dasarnya adalah negara berkembang yang perkembangannya salah satu tercepat di dunia teman-teman. Jadi Wow. no worries dari segi investasi selama kita stay invested di Indonesia, sebenarnya imbal hasilnya masih sangat menarik teman-teman. Tadi Mm-mm. saya sempat mention di awal ya bahwa investasi itu seperti maraton ya, jadi lebih jangka panjang gitu. Makanya kita tarik di sini data panjang juga teman-teman, yaitu data 10 tahun terakhir ya, dari tahun 2010 sampai terakhir penutupan tahun 2020 teman-teman. Kalau kita perhatikan imbal hasil dari aset di Indonesia seperti dari saham dan juga dari obligasi teman-teman ya, ternyata sangat menarik teman-teman ya. Kita lihat di sini untuk saham relatif dari tahun 2010 peningkatannya udah lebih dari 100% teman-teman ya. Lalu untuk obligasi juga nggak kalah menarik, udah lebih dari 200% teman-teman. Wow. Jadi sangat menarik kita lihatnya dari segi return itu sendiri untuk produk investasi yang ada di Indonesia. Sebenarnya teman-teman no worries selama teman-teman view-nya adalah jangka panjang gitu ya. Jangan kita beli hari ini jual minggu depan gitu ya. Lalu udah perdagangkan demikian beli hari ini jual besok dan sebagainya. Itu susah teman-teman untuk teman-teman bisa mendapatkan hasil yang konsisten. Jadi kalau teman-teman tarik lebih jangka panjang ya untuk investasi kita, sebenarnya no worries dari segi return historical sejarah sudah membuktikan bahwa kelihatannya cukup menarik nih. Nah inilah teman-teman yang membuat kita
berpikir ya, bahwa sebenarnya kalau teman-teman rutin melakukan investasi ya, jadi, again seperti maraton ya, kita rutin tetap telaten walaupun kita, larinya pelan, tapi kita terus-terusan ya, pelan-pelan terus gitu ya, eventually hasilnya akan cukup tinggi teman-teman. Kita ambil contoh nih, kalau kita ambil, spending kita 2 gelas kopi di kafe setiap bulan ya, itu mungkin, let's say 60.000 lah kita anggap ya, di Starbucks 30.000 gitu ya, buat 2 gelas, kopi ya, kita beli pas Kalau promo aja promo teman-teman. loh, Kak. Jadi 30.000 ya. Kalau promo, kalau Iya nggak masih promo promo gitu bisa kan. lebih dari 50.000. Iya, kita beli pas promo aja gitu ya. Betul. Iya. Jadi kalau setiap bulan kita sisihkan ya, untuk uang kopi itu aja teman-teman ya, eee eee, kita sisihkan untuk 5 tahun aja teman-teman ya. Actually, kita udah dapat uang 7 juta itu bisa dapat kita, alokasikan untuk terbang ke Korea teman-teman, buat jalan-jalan nih. Lalu kalau 10 tahun ya, untuk jangka panjang lebih jangka investasi lebih panjang lagi ya, bisa buat ke Korea sekeluarga teman-teman. Jadi kan asik Wow, gitu ya. asik. Jadi ini cukup menggarisbawahi teman-teman nih, sebuah magic ya, saya dalam Wis tanda petik nih, magic dari investment teman-teman nih. Bahwa asal kita pelan-pelan aja, sedikit-sedikit gitu ya, perlahan tapi pasti, tapi eventually di masa depan hasilnya menjadi besar teman-teman. Ini amin. yang, menurut kita, bisa menjadi sebuah proposisi yang menarik dalam investasi, Lena, kira demikian. Iya. Ih, lebih keren ya kayak pergi ke Korea ya, kalau dipikir-pikir daripada aku beli kopi mendingan aku tabung Iya duitnya kan? ke Korea. Foto sama BTS, bisa ketemu Blackpink ya kan? Iya. Nah, iya tuh jadi ternyata aduh ngebuka mata aku banget nih Kak ternyata, aduh keren banget. Jadi fix nih Kak makin tertarik sama reksadana nih. Nah, Ya. kalau mungkin nih Kak, boleh kali Kak dibagi dong tips-tipsnya untuk mulai investasi, karena misalnya untuk aku yang masih awam, aku nih nggak paham Kak gimana caranya, tips apa sih yang mesti, tadi kan magic nih katanya, coba Kak dibagi Iya nih, serbuk sihirnya sedikit gitu, gimana caranya siap. ayo kita mulai investasi. Ya. Jadi kita ada 6 serbuk sihir ya teman-teman ya, ada 6 tips nih dalam melakukan investasi. Yang pertama kita lihat dari segi tujuan kita dulu teman-teman ya, tujuan kita investasi mau untuk apa. Jadi misalnya contohnya tujuan kita untuk investasi mungkin untuk anak kita bisa kuliah luar negeri, itu Mmm, berbeda teman-teman, tekniknya apabila kita mau tujuannya untuk beli rumah contohnya. Nah mhm, jadi itu mesti kita, perhatikan dulu untuk tujuannya kira-kira seperti apa. Lalu setelah kita tahu tujuannya, kita bisa menghitung profil risiko kita. Tadi sempat saya mention di awal ya, ada yang namanya, konservatif, moderat, dan juga agresif. Nah iya, untuk, 2 hal ini teman-teman ya, gimana caranya kita bisa, tahu lebih dalam mengenai tujuan, tekniknya dan juga profil risiko kita, kira-kira, seperti apa, itu teman-teman bisa ke BCA teman-teman, BCA mempunyai relationship manager yang keren-keren, yang canggih-canggih ya. Jadi, bisa konsultasi langsung dengan, para relationship manager yang ada di BCA buat menghitung nih, kira-kira saya profil resikonya gimana, apakah nanti saya mau investasi, ke depannya untuk anak saya kuliah kira-kira, gimana tekniknya. Nah itu bisa teman-teman untuk, konsultasi dengan teman-teman yang ada di BCA. Lalu yang ketiga, kita pahami juga produknya ya. Jadi kita nggak beli kucing dalam karung ya. Kita beli reksadana saham cuma nggak tahu sahamnya dibeliin apa aja gitu. Jadi takutnya saham yang enggak gitu ya. Nah itu kita pahami produknya teman-teman. Gimana caranya? Nah ini mungkin, kalau tadi ini bisa, ke teman-teman BCA ya. Kalau yang ini mungkin bisa ke teman-teman di BNP teman-teman ya. Jadi gimana caranya mungkin bisa buka website-nya kita, situsnya kita, itu ada cukup lengkap teman-teman. Ada istilah namanya fun fact sheet teman-teman ya, bisa diakses di situs kita buat diketahui, top 10 ya atau 10 besar, isi dari reksadana tersebut. Jadi misalnya reksadana saham 10 terbesarnya apa aja sih gitu ya. Jadi kita nggak beli kucing dalam karung, kita tahu dan paham betul, produk reksadana yang kita beli. Lalu yang keempat kita mesti lihat apakah produk, tersebut, diawasi oleh OJK gitu ya. Karena kita, eee eee, melihat bahwa, dari segi, compliance gitu ya atau kepatuhan apabila diawasi OJK pasti jauh lebih baik teman-teman. Jadi, menurut kita ini salah satu tips yang bagus juga ya kita lihat karena kalau diawasi OJK, mestinya dari segi kepatuhan cukup bagus juga teman-teman. Lalu kita lihat dari kinerjanya ya teman-teman ya, ini juga kita bisa cek di situs BNP ya. Misalnya teman-teman mau beli, BNP, Ekuitas misalnya untuk saham, kita cek teman-teman dalam, 10 tahun terakhir kinerjanya seperti apa kinerjanya lebih baik dari IHSG dibandingkan dengan reksadana lain kira-kira seperti apa, itu kita bisa bandingkan teman-teman, dari segi kinerja yang bisa dicek di website kita juga teman-teman. Lalu terakhir tadi sempat saya mention juga, istilah maraton ya, kita perlahan tapi disiplin, kita pelan-pelan nggak apa-apa, tapi
yang kita lakukan konstan dan juga disiplin, eventually di masa depan akan mendapatkan imbal hasil yang sangat menarik, teman-teman. Itu yang menurut kita bisa menjadikan tips yang sangat kuat bagi teman-teman investasi. Nah, dalam berinvestasi selalu adanya resiko, teman-teman ya. Jadi ini mesti saya garis bawahi ini resiko-resiko utama yang mana akan ada ketika kita investasi di reksadana. Nah, dalam resiko-resiko tersebut ya, ini adalah resiko-resiko yang mesti teman-teman perhatikan ya. Pertama adalah resiko untuk perubahan kondisi ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain. Tak lain misalnya seperti perubahan GDP misalnya ya, GDP kalau misalnya turun itu berisiko juga ya terhadap reksadana yang ada gitu ya. Lalu juga resiko penurunan nilai aktiva bersih ya. Nilai aktiva bersih itu apa sih? Pada dasarnya nilai dari setiap unit reksadana yang kita punya, teman-teman. Kalau misalnya nilai aktiva bersihnya turun, ya kita bisa jadi rugi, teman-teman. Ini adalah sebuah resiko yang mesti teman-teman perhatikan. Lalu resiko likuiditas, teman-teman. Kalau misalnya kita langsung jual besok, bisa atau enggak sih gitu ya. Itu pada dasarnya as simple as that about liquidity, teman-teman. Lalu resiko pasarnya mungkin juga agak bersinggungan dengan resiko ekonomi gitu ya, seperti GDP, inflasi segala macam. Itu menurut kita mesti teman-teman perhatikan juga. Lalu terakhir adalah resiko kredit dan uang prestasi ya. Ini resiko yang ada di reksadana pendapatan tetap, teman-teman, di obligasi ya. Pada dasarnya kebetulan karena kita di BNP kita membeli obligasinya itu adalah obligasi pemerintah, teman-teman. Jadi resiko kredit dan uang prestasinya cukup terjaga ya, karena pemerintah pada dasarnya sangat sulit untuk default, teman-teman ya, sangat sulit untuk uang prestasi. Biasanya mereka selalu tepat gitu ya, pemerintah selalu tepat dalam melakukan aktivitas pembayaran kreditnya. Nah, ini ada beberapa tips tambahan, teman-teman ya. Tips terakhir kita juga nih buat teman-teman, itu kita sanity check nih, sanity check untuk kita lakukan sebelum melakukan aktivitas investasi. Nah, dalam berinvestasi selalu ada risiko, teman-teman ya. Nah, gimana caranya mengurangi risiko tersebut? Ini ada teknik-tekniknya, teman-teman. Pertama adalah kita investasi di reksadana, karena reksadana isinya ada macam-macam ya, sahamnya juga macam-macam, obligasi macam-macam, jadi udah cukup terdisperse juga ya dari segi resikonya. Lalu selain kita beli di satu reksadana, mungkin kita bisa beli reksadana lain yang kelas asetnya berbeda, teman-teman. Contoh, bisa teman-teman beli reksadana ekuitas gitu ya, itu kan saham ya. Jadi teman-teman punya reksadana saham. Tapi selain saham, mungkin teman-teman better punya obligasi juga gitu. Gimana caranya? Teman-teman beli reksadana BNP Paribas Prima 2 juga gitu ya, yang ada exposure di obligasi. Lalu selain obligasi mungkin teman-teman mesti juga mempunyai di money market gitu ya, di pasar uang. Salah satunya mungkin reksadana BNP Paribas Rupiah Plus, teman-teman. Jadi dengan mempunyai beberapa kelas aset yang berbeda tersebut, teman-teman secara resiko sudah bisa terdiversifikasi, teman-teman. Lalu dari segi rebalancing ya, misalnya teman-teman terdahulu ambil resikonya kegedean gitu ya, teman-teman hampir 80% di saham semua gitu ya. Mungkin teman-teman bisa considering untuk mengurangi resiko dengan mengurangi di saham, menambah di obligasi, kira-kira seperti itu, rebalancing. Lalu yang kedua ini yang sangat penting teman-teman ya, yaitu dollar cost averaging dan juga investasi jangka panjang. Apa itu? Pada dasarnya dollar cost averaging kita cicil beli, teman-teman. Jadi misalnya kita punya uang sekarang 10 juta ya, kita mau beli reksadana, jangan langsung teman-teman habisin semua. Teman-teman beli aja cicil, misalnya sehari sejuta, sejuta, sejuta selama 10 hari gitu ya. Alasan kita bisa mendapatkan the best price, teman-teman. The best price is not necessarily the lowest price ya, tapi I can guarantee you is also not the highest price, teman-teman. Jadi ini yang membuat kita mempunyai posisi yang cukup baik ya terhadap positioning kita di reksadana. Lalu time is your friend ya. Sekali lagi investasi adalah maraton, jadi jangka panjang kita tunggu aja waktu yang membuat investasi kita berlipat, teman-teman. Itu bisa membuat resiko kita semakin terjaga dalam berinvestasi di reksadana. Lalu ada tips-tips juga teman-teman ya untuk sanity check. Pertama adalah kalau misalnya imbal hasilnya terlalu tinggi gitu ya, mungkin kita bisa bertanya-tanya teman-teman, ini dapat imbal hasil tinggi ini dari mana gitu? Apakah wajar? Apakah masuk akal gitu ya? Jadi kita bisa menyaring teman-teman ya, menyaring reksadana yang berisiko dengan reksadana yang risiko terbatas. Lalu yang kedua adalah untuk mengukur profil risiko kita, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yakin sekali ya, teman-teman profil risikonya agresif, teman-teman ambil contoh aja gitu, teman-teman ambil example, teman-teman beli reksadana saham yang cukup banyak gitu ya, terus teman-teman langsung tidur aja gitu malamnya. Pas teman-teman tidur malamnya, itu teman-teman
keringat dingin nggak gitu pas tidur? Kalau pas keringat dingin ya, artinya teman-teman profil resikonya belum sesuai. Artinya teman-teman, berarti nggak, belum mampu gitu ya untuk memiliki profil resiko yang agresif teman-teman. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya udah beli saham reksadana saham udah banyak gitu ya, tapi tidurnya pules aja ya nggak masalah ya. Berarti artinya teman-teman secara profil resiko mungkin sudah sesuai teman-teman. Tapi sekali lagi, ini just one of the tips ya, not necessarily 100% correct, tapi ini hanya tips aja buat quick check ya. Quick sanity check kira-kira kita udah cocok atau enggak untuk profil resiko kita. Gimana caranya hitung profil resiko dengan lebih akurat? Caranya gampang teman-teman tinggal ke BCA aja, kunjungi relationship manager yang ada di BCA, nanti bisa dihitungin teman-teman. Bisa dihitungin untuk profil resiko teman-teman kira-kira secara akuratnya kira-kira di mana. Sebagai penutup teman-teman kita ada quote nih dari Warren Buffett dan juga dari Jack Ma nih. Dari Warren Buffett bilang ini jangan simpan yang tersisa dari teman-teman yang udah di spending teman-teman, tapi mesti kebalikannya ya. Kita simpan dulu baru kita spending teman-teman. Nah lalu yang terakhir adalah dari Jack Ma nih, kita nggak pernah kekurangan uang pada dasarnya teman-teman. Tapi pada dasarnya kita kekurangan orang-orang yang rela mati gitu ya demi mimpi tersebut teman-teman. Luar biasa ya. Luar biasa, mantap. Oke deh, berarti keren ya Pak ya. Jadi kalau misalkan aku mau kaitin lagi nih, mungkin buat teman-teman yang masih muda-muda, kalau kita investasi itu harus sabar, ya kan? Sama juga nih, time is a friend tuh sama kalau kayak kita patah hati, ya nggak sih Kak? Supaya Iya nih. sembuh gimana? Ya waktu yang bisa menyembuhkan, Iya. sama kayak investasi. Makanya jadi orang sabar banyak manfaatnya. Iya. Nggak kerasa loh Kak, udah sejam loh itu dibagi-bagi. Iya, nggak berasa kita ya. Oke, kita masuk aja Kak sekarang ke sesi Q&A, ada tanya jawab nih Kak. Siap ya menjawab Siap. pertanyaan. Soalnya banyak nih Mhm. Kak nih, udah semangat nih semuanya. Iya. Aku bacain dulu dari yang like-nya terbanyak nih. Ada pertanyaan dari Kak Niko Syaputra. Pertanyaannya gini Kak. Bila perusahaan aset manajemen bangkrut, nah Mhm. apakah dana reksadananya dibalikin 100% oleh bank kustodian kepada nasabah? Gimana tuh prosesnya? Bila kustodiannya bangkrut, apa yang terjadi terhadap dana nasabah? Ya, Monggo, Kak. ya thank you Pak Niko atas pertanyaannya. Jadi kalau, perusahaan aset manajemennya bangkrut teman-teman ya, pada dasarnya, dana yang dimiliki teman-teman masih akan ada teman-teman ya. Ini, provided untuk reksadananya NAV-nya nggak nol gitu ya, tapi less likely untuk nol lah, untuk, reksadana NAV-nya, tersebut teman-teman. Nah jadi dana teman-teman masih ada di, bank kustodian teman-teman ya, masih ada, disimpan di sana. Jadi kalau teman-teman nanti ke bank custody gitu ya, mempunyai dokumen-dokumen untuk membuktikan bahwa dana tersebut punya teman-teman ya, teman-teman bisa menarik dananya di bank custody tersebut teman-teman. Oh, Nah jadi, pada dasarnya, mekanismenya, demikian, Pak Niko. Mungkin secara detailnya sebenarnya, bisa langsung ke teman-teman, di BCA gitu ya, langsung ke, relationship manager lah, kira-kira gimana kalau hal tersebut kejadian gitu ya. iya. Kalau untuk, kustodiannya bangkrut kita lihat, less likely kejadian ya, Pak Niko ya, mungkin di Indonesia juga belum ada gitu ya. Pada dasarnya sih kalau misalnya, bangkrut gitu ya, pada dasarnya juga, eee, i itu dananya juga masih akan bisa gitu ya, teman-teman bisa tetap klaim gitu ya, eee eee, provided provided teman-teman mempunyai dokumen yang mumpuni untuk, eee eee, sebagai bukti ya bahwa teman-teman mempunyai, dana yang ada di bank custody tersebut. Kira-kira demikian Pak Niko. Oke deh, berarti sebenarnya aman ya, Kak, ya. Oke, kita lanjut. Nah, sambil ngisi kuesionernya mungkin boleh aku bacakan ya. Ada kesimpulan kita pada sore hari ini, itu adalah satu, investasi reksadana itu tadi disebutkan ibarat rujak, gitu ya. Jadi di dalamnya tuh bisa macam-macam isinya. Ada nanas, mangga, jambu, bangkuang, gitu kan. Isinya pun bisa beragam sebenarnya, tergantung dari si pedagang rujaknya tadi, alias si manajer investasi. Mau porsi nanasnya yang lebih banyak, atau mangganya mau berimbang sama jambu gitu, serahin aja ke manajer investasinya. Nah, sama juga nih kalau kita beli rujak, berarti kita tuh perlu perhatikan si background penjualnya, alias si tadi manajer investasinya. Mau beli reksadana, berarti kita harus tahu juga nih background si manajer investasinya. Penjual rujak yang oke gitu ya, yang udah terkenal, itu pasti rujaknya enak. Sama kayak manajer investasi, kalau udah tepat manajer investasinya dikenal baik, reputasinya oke, pengalamannya juga banyak seperti BNP Paribas, tentunya tidak diragukan lagi kualitas produk reksadananya.
Kesimpulan yang kedua adalah investasi itu dimulai dengan menyisihkan uang. Jangan menyisakan ya teman-teman. Karena pakai prinsip tadi 10, 20, 30, 40. 10%-nya untuk sosial, 20%-nya nih untuk investasi, tabungan gitu ya. 30%-nya untuk cicilan dan 40%-nya untuk kebutuhan harian. Jadi jangan sampai investasi bikin kita tuh jadi sedih gitu ya. Jadi tetap harus balance, pakai rumus tadi. Karena nih teman-teman, kalau dibilang ah nggak ada uangnya, nggak bisa gitu loh. Konsepnya itu ini sama kayak pacaran. Kalau memang sayang, kalau memang niat, pasti akan kita prioritaskan. Ya nggak Kak? Pasti Iya. akan dibela-belain juga waktunya, bukan justru malah ngasih waktu sisa atau bilang ah aku sibuk nggak ada waktu. Nggak boleh kayak gitu. Oke? Selanjutnya adalah kesimpulan yang ketiga, investasi itu untuk masa depan dan time is a friend ya. Jadi kita harus sabar, jangan yang aduh harga turun lagi hari ini jual nggak ya, cut loss nggak ya, jangan sabar. Kita harus telaten. Karena tadi ibarat menanam pohon, semakin pohonnya besar, semakin pohonnya lama tumbuh, tentunya buah yang kita petik akan semakin manis. Begitu ya. Lanjutnya adalah pollingnya mungkin sudah berakhir. Sudah cukup mungkin dari teman-teman panitia. Oke. Nah, sekali lagi berarti dengan hari ini sudah berakhir, sudah cukup waktunya. Terima kasih banget untuk antusias teman-teman semua. Sekali lagi aku juga mau mengucapkan terima kasih Kak Frankie. Terima kasih Lena. Terima kasih Iya, teman